Bocoran data pribadi oleh Pertas. Pemirsa, kasus kebocoran data Ketua pribadi KPU Hashim Asyari mengatakan bila pihaknya sedang memeriksa kebenaran informasi soal penggunaan data pribadi. Tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan waktu di mana pesta demokrasi diselenggarakan, baik di tingkat fakultas, universitas, daerah, dan tingkat nasional. Pemilihan umum sebagai salah satu bentuk wadah demokrasi di wilayah kampus diciptakan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan pemira atau pemilihan raya di tingkat fakultas dan universitas. Salah satu unsur pemira yang sangat penting adalah kartu tanda mahasiswa, di mana kartu tanda mahasiswa ini atau yang sering disebut dengan KTM merupakan salah satu kartu yang digunakan oleh mahasiswa atau pemilih dalam bentuk suara. Kartu tanda mahasiswa ini merupakan salah satu bentuk kartu identitas yang perlu kita jaga dan kita perlu tahu penggunaannya sehingga tidak bisa disalahgunakan. Akhir-akhir ini, kartu tanda mahasiswa yang menjadi salah satu unsur penting dalam pemilihan raya kerap kali disalahgunakan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, terutama para pemilih. Nah, dari kasus nyata yang telah ada di wilayah kampus maupun wilayah fakultas, kita perlu tahu tentang perlindungan data pribadi. Oleh karenanya, kami ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai perlindungan data pribadi, baik dari pengertian, cara-cara dan upaya bagaimana sehingga perlindungan data pribadi ini bisa kita lakukan sebagai tindakan preventif. Mari kita simak penjelasan dari teman-teman saya berikutnya. Akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu data pribadi dan perlindungan data pribadi. Oke, yang pertama, data pribadi. Data pribadi merupakan data diri teman-teman sekalian yang bersifat pribadi. Singkatnya, hal ini merupakan data teman-teman sekalian seperti nama, NIK, tempat tanggal lahir, dan foto pribadi teman-teman. Yang kedua merupakan data perlindungan pribadi. Nah, perlindungan data pribadi adalah upaya yang dapat teman-teman lakukan agar data tersebut tidak terjadinya kebocoran atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin hal ini dapat terjadi apabila teman-teman tidak menginput data teman-teman pada platform yang benar seperti situs-situs ilegal atau lain sebagainya. Itu merupakan salah satu hal yang dapat terjadinya kebocoran data teman-teman. Apa sih pentingnya dari perlindungan data pribadi? Tapi jangan khawatir, karena saya memiliki 4 pentingnya perlindungan data pribadi. Yaitu yang pertama teman-teman adalah intervensi online terkait dengan gender. Gender di sini yang saya maksud adalah tentang jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu adalah hal yang pribadi milik teman-teman dan hendaknya untuk dijaga dengan baik. Dan yang kedua nih teman-teman, yang kedua itu adalah menghindarkan dari penyalahgunaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini secara singkat menggunakan data pribadi teman-teman digunakan sebagai tindak kejahatan, mungkin itu dengan pencurian, dengan penipuan dan segala macam, dan itu menggunakan data pribadi milik teman-teman. Yang ketiga teman-teman, itu menghindarkan teman-teman dari bahaya potensi penipuan. Jadi dengan teman-teman itu menjaga dan memberi perawatan berkala dari perlindungan data pribadi teman-teman, maka itu akan semakin kecil pula terjadinya kebocoran data. Yang terakhir adalah menghindarkan teman-teman itu dari pencemaran nama baik. Mungkin ini hampir sama seperti nomor 2, yaitu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan data pribadi milik teman-teman. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu akan membuat nama baik teman-teman itu menjadi tercemar dan tercoreng. Nah, kali ini gue akan kasih tahu sama kalian apa yang harus kalian lakukan saat kalian mengalami kebocoran data. Yang pertama, ganti email pada akun-akun yang penting. Jika kondisi kalian memungkinkan, kalian harus mengganti email pada akun yang penting seperti akun bank, uang digital, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, jangan gunakan PIN yang sama dengan akun yang sudah bocor. Seperti tanggal lahir, kenapa tanggal lahir sangat mudah ditemukan pada situs dan media sosial dengan satu kali pencarian saja. Begitu juga dengan angka-angka yang biasa kalian gunakan di dunia maya. Yang ketiga, gunakan password yang kuat. Kalian harus gunakan atau ubah password yang kuat untuk mengamankan akun-akun kalian saat ini. Kalian disarankan untuk menggunakan 12 karakter ke atas untuk mencegah usaha percobaan pelaku kejahatan cyber mengambil alih akun kalian. Yang keempat, aktifkan OTP atau TFA, yaitu aktifkan one time password atau two-factor authentication di semua layanan digital kalian, khususnya layanan digital yang dianggap penting. Yang terakhir nih, gunakan autentikasi 2 faktor.
Autentikasi dua faktor biasanya terdapat pada akun WhatsApp, Telegram, media sosial, email, dan akun-akun yang dirasa penting lainnya. Khususnya pada aplikasi yang menyediakan layanan atau autentikasi dua faktor ini. Jadi itu tadi beberapa langkah yang bisa kalian lakukan saat kalian mengalami kebocoran data. Baiklah, berikut adalah upaya kita untuk melindungi kita dari kebocoran data pribadi. Yang pertama yaitu menggunakan VPN. VPN atau Virtual Private Network. Yang kedua adalah membuat password yang kuat. Mengingat password atau kata sandi merupakan garis pertahanan pertama dalam melawan hacker. Jadi, jangan pernah menggunakan password yang mudah untuk ditebak oleh para hacker. Dan gunakanlah kata sandi atau password yang rumit, yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan juga simbol. Yang ketiga, ada autentifikasi dua faktor atau 2FA. Yang keempat adalah menerapkan enkripsi data. Yang kelima adalah incognito mode. Yang keenam adalah tracker broker. 7 ada menghapus cookies secara berkala. Dan yang terakhir adalah memberikan izin kepada semua aplikasi dengan hati-hati. Dan juga yang terakhir, kita harus menghindari link-link phishing. Itu tadi penjelasan dari teman-teman saya mengenai perlindungan data pribadi. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian apa yang harus kita lakukan ketika data kita bocor maupun upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang dilakukan mengenai perlindungan data pribadi. Mari kita jaga data kita sendiri supaya kita terhindar dari resiko kebocoran data. Terima kasih.